Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aziz Ardi Pranomo, NPM 2113191113. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil usulan penelitian yang telah saya buat. Untuk analisis data panen sayuran dalam kurung kubis di Pangalengan dengan metode linear regression dengan menggunakan fungsi produksi Cobbs-Douglas. Untuk latar belakang, sayuran dalam kehidupan manusia sangatlah berperan dalam pemenuhan kebutuhan pangan dan peningkatan gizi. Karena sayuran merupakan salah satu sumber mineral dan vitamin yang dibutuhkan manusia. Salah satu contoh tanaman jenis sayuran adalah kubis atau Brassic olerans. Kubis merupakan salah satu sayuran yang sangat digemari oleh banyak kalangan masyarakat yang digunakan untuk dimakan dan dikonsumsi. Kubis selain memiliki kandungan vitamin, gizi, dan serat yang tinggi, juga memiliki kandungan antioksida tinggi yang dapat mengurangi resiko terkena penyakit. Namun, di samping hal tersebut, konsumsi sayuran oleh masyarakat saat ini masih di bawah kebutuhan gizi yang seharusnya. Konsumsi sayuran yang masih rendah tersebut disebabkan banyak hal, antara lain tingkat pengetahuan rata-rata masyarakat yang masih rendah dan produktivitas sayuran yang rendah. Faktor-faktor pembatas produksi yang penting adalah adanya serangan berbagai jenis hama tanaman dan masalah penanganan pasca panen yang dapat menurunkan kualitas dan kuantitas sayuran. Salah satu usaha agar produktivitas sayuran dapat ditingkatkan diperlukan tindakan pengendalian hama dan penanganan pasca panen yang efektif dan efisien. Pestisida banyak digunakan untuk mengendalikan organisme pengganggu tanaman. Seperti pada tanaman kubis, pestisida yang diberikan pada tanaman memiliki kandungan bahan kimia yang beragam. Kandungan bahan kimia tersebut antara lain seperti pronefos, dacmeretin, chlorpyrifos, tolubenzuron, dan permetrin. Pestisida yang digunakan pada tanaman sering dipakai secara berlebihan. Karena penggunaan tersebut, maka tanah yang ditanam tanaman kubis kemungkinan besar akan mengalami akumulasi residu pestisida tersebut. Residu yang terdapat di tanah, salah satu contohnya adalah logam berat. Untuk sektor pertanian sendiri, peran strategis dalam perekonomian Indonesia. 5 peranan penting sektor pertanian antara lain menyediakan kebutuhan pangan masyarakat, menyumbang pembentuk produksi domestik atau bruto, menyerap tenaga kerja di pedesaan, menghasilkan devisa sekaligus dapat menghemat devisa, dan mengendalikan inflasi. Selain salah satu sumber pertanian yang memberikan kontribusi signifikan terhadap GNP Indonesia adalah hortikultura. GNP hortikultura menempati urutan kedua dalam kontribusi terhadap GNP sektor pertanian. Setelah sumber tanaman pangan pada tahun 2005, hortikultura memberikan kontribusi besar. Subsektor ini mampu menyerap sekitar 3.700.000 orang tenaga kerja tahun 2006. Prioritas pengembangan komunitas hortikultura di Indonesia didasarkan pada komoditas-komoditas yang memberikan sumbangan nilai ekonomi tinggi, menghidupi hajat masyarakat banyak, tersebar luas, dan mempunyai keunggulan kompetitif dan komparatif. Kubis merupakan salah satu komoditas hortikultura tersebut. Pada tahun 2006, produksi kubis mencapai 1.267 ton. Angka tersebut merupakan yang tertinggi dalam total produksi sayuran di Indonesia pada tahun 2006 dan memberikan kontribusi terhadap produksi sayur nasional sebesar 13,3%. Kubis dari Indonesia dipasarkan hingga ke luar negeri setiap tahunnya.
negara yang menjadi tujuan ekspor, di antaranya 21,17% terhadap GNP pertanian. Untuk metode sendiri, penelitian yang saya buat adalah analisis fungsi produksi, merupakan analisis yang menjelaskan hubungan antara produksi dengan faktor produksi yang mempengaruhinya. Fungsi produksi yang digunakan untuk menjelaskan parameter Y dan X adalah fungsi produksi Cobb-Douglas. Faktor-faktor produksi yang dianalisis dalam usaha tani kubis adalah benih, pestisida, pupuk organik, pupuk kimia, tenaga kerja, luas tanah, dan dummy periode tanam. Pestisida yang digunakan petani dibagi dalam 2 bagian, berdasarkan satuannya: pestisida padat atau mg, pestisida cair atau ml. Fungsi produksi Cobb-Douglas secara sistematis ditulis sebagai berikut. Untuk metodenya, dengan mentransformasikan fungsi Cobb-Douglas ke dalam bentuk linear logaritmatik, model tersebut ditulis sebagai berikut. Dan ini adalah contoh model yang telah ditulis dengan keterangan Y sebagai hasil panen kubis dalam jumlah kilogram, INE intercept besaran parameter atau X2 jumlah benih, X pangkat 3 jumlah pupuk organik, X6 jumlah pestisida padat atau mg, di dummy waktu penanaman antara awal musim hujan dan pertengahan musim hujan. Untuk U adalah galat. Untuk yang selanjutnya, referensi jurnal. Pada referensi jurnal di sini saya mengambil dari analisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi kubis di Desa Cimenyan, Kabupaten Bandung. Yang kedua adalah penerapan teknologi budidaya kubis kalangan pertanian di Desa Genteng, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang. Untuk presentasi pemaparan usulan penelitian dari saya sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.